Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwin Moko, NIM 2018 153 971. Prodi saya adalah MPI. Yang mana di sini saya akan membahas tentang materi hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat yang mana pada mata kuliah manajemen humas. Ini kartu ujian saya. Baiklah teman-teman, dapat kita ketahui bahwasanya lembaga pendidikan ataupun sekolah dan masyarakat hubungannya tidak bisa terpisahkan. Mengapa bisa saya katakan seperti itu? Karena sekolah membutuhkan ide-ide dari masyarakat ataupun aspirasi-aspirasi dari masyarakat, karena pada hakikatnya lembaga pendidikan adalah milik masyarakat. Namun terlepas dari itu, bahwa masyarakat juga menginginkan lembaga pendidikan berdiri di lingkungannya untuk meningkatkan perkembangan sumber daya manusia. Masyarakat juga menginginkan agar lembaga pendidikan bisa memberikan pengaruh positif terhadap lingkungannya ataupun meningkatkan sumber daya manusia dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan merupakan sistem terbuka bagi masyarakat. Sebagai sistem yang terbuka, sudah jelas tidak dapat mengisolasi diri serta penting untuk menyadari keberadaan masyarakat baik ide-idenya, kebutuhan-kebutuhan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Begitupun sebaliknya, menyadari bahwa lembaga pendidikan sangat membantu mereka untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dengan tidak membiarkan lembaga pendidikan saja yang berperan aktif, tetapi masyarakat juga, karena bagaimanapun dalam bentuk manusia dewasa ini melalui proses pendidikan tidak bisa terwujud tanpa dukungan dari masyarakat. Jadi penjelasannya seperti ini. Ide-ide masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun suatu lembaga pendidikan tersebut. Namun terlepas dari itu, masyarakat juga bertanggung jawab tentang peserta didik yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut, yang mana pendidikan terdapat dari sekolah, keluarga, dan lingkungan. Jadi pada saat peserta didik berada dalam lingkungan ataupun berada pada luar jam sekolah, maka masyarakat harus berperan aktif ataupun orang tua harus bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan peserta didik tersebut. Bagaimana cara kita mendidiknya, yaitu dengan memperlakukannya dengan hal-hal yang positif atau mempengaruhi pergaulan dari peserta didik tersebut dengan lingkungan yang positif, dari pendidikan keluarga misalnya ataupun pendidikan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di sini dapat kita lihat yaitu komunikasi dua arah dari lembaga pendidikan ke masyarakat dan dari masyarakat ke lembaga pendidikan adalah untuk saling memberi informasi dan berpartisipasi dalam membina proses pendidikan, yang mana apabila peserta didik melakukan kesalahan di sekolah, maka guru haruslah memberi peringatan terhadap peserta didik tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memanggil wali murid tersebut. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa antara timbal balik dari sekolah ke masyarakat ataupun masyarakat ke sekolah. Begitupun sebaliknya, apabila peserta didik tersebut dalam masyarakat melakukan hal-hal yang negatif, maka orang tua murid ataupun masyarakat haruslah memberi informasi kepada pihak sekolah agar peserta didik tersebut diberikan ilmu pengetahuan yang lebih. Hubungan komunikasi dua arah ini sangatlah efektif dalam mengembangkan proses pendidikan apabila benar-benar diterapkan oleh kedua belah pihak, yang mana dapat kita ketahui bahwa kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga,
yaitu hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan institusional. Bagaimana hubungan edukatif tersebut? Hubungan edukatif adalah kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam hal mendidik peserta didik, antara guru di lembaga pendidikan dan orang tua dalam keluarga. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru dan orang tua peserta didik sebagai anggota komite. Itulah yang saya sebutkan tadi. Jadi antara pihak sekolah dan orang tua ataupun masyarakat ini dipertemukan dalam suatu ruangan. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap sekolah dan apa yang dibutuhkan sekolah terhadap masyarakat. Maka dari pembahasan tersebut maka timbullah solusi ataupun jalan akhir untuk memenuhi suatu tujuan sekolah dan memenuhi tujuan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua adalah hubungan kultural, yang mana hubungan kultural ini yaitu kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat untuk membina, mengembangkan kebudayaan masyarakat setempat, karena bagaimanapun pendidikan merupakan bagian dari budaya masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan kerjasama ini yaitu dengan mengerahkan peserta didik untuk membantu kegiatan sosial seperti gotong royong ataupun yang lainnya. Jadi peserta didik selain dituntut untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, maka harus belajar juga tentang ilmu kultur ataupun budaya masyarakat sekitar, yang mana di situ peserta didik dapat membantu masyarakat untuk bergotong royong. Nah, dari situlah peserta didik dapat mengetahui bagaimana kebudayaan dalam bermasyarakat ataupun tata cara dalam bermasyarakat, karena tidak mungkin suatu saat nanti pasti peserta didik tersebut merasakan bagaimana rasanya bermasyarakat ataupun berkumpul di masyarakat sekitar ataupun di masyarakat tempat lain. Jadi dari situ dapat mengetahui bagaimana tata cara bermasyarakat, bagaimana kita memperlakukan masyarakat dan masyarakat memperlakukan kita. Selanjutnya yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dan lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Misalnya hubungan pendidikan dengan puskesmas ataupun pemerintah setempat. Yang mana pada kali ini peserta didik diberikan arahan tentang bagaimana tata cara bersosialisasi dengan lembaga setempat ataupun instansi, karena pada dasarnya peserta didik tersebut pada akhirnya suatu saat nanti pasti berhubungan dengan pemerintah ataupun instansi setempat. Dari situ peserta didik dapat belajar bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan ataupun bagaimana cara bersosialisasi dengan lembaga instansi tersebut, sehingga apa yang dia dapat nanti berguna untuk kehidupannya yang berkelanjutan selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya Arwin Widiatmoko. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.